ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita ya. Wah, langsung ada mobilnya nih. Kenapa ada mobilnya? Karena Prof Matrix mau ngajarin tentang jarak dan kecepatan nih. Wah, apa tuh Prof? Kita lihat. Misalnya kamu lagi jalan-jalan, terus ada mobil lewat, kenceng, kenceng banget tuh. Nah, atau tuh mobil lama banget sih jalannya, gitu kan? Apa sih yang namanya lambat, cepat, kenceng gitu kan? Sebenarnya apa sih pengertiannya? Nah, itu semua berhubungan dengan kecepatannya, kelajuan atau kecepatan dari mobil itu, gitu ya. Jadi kecepatan atau itu bisa kita bilang lambat atau cepat. Itu ada ukurannya. Nah, ya kan, ada ukurannya dong. Namanya lambat atau cepat. Tahu dari mana? Kita udah belajar sudut. Sudut aja ada ukurannya. Oh, sudut gede sekian, kecil sekian. Nah, mobil juga gitu, namanya cepat atau lambat itu ada ukurannya ceritanya nih. Ukurannya gimana? Lihat nih ya. Nah, kecepatan mobil yang namanya cepat, misalnya nih segini nih, jalannya gini, ya. Ini panjang jalannya misalnya 100 meter. Yang namanya cepat dalam waktu, misalnya nih, dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 5 detik, langsung 100 meter, gitu kan? Nah, jadi si cepat ini, yang cepat ini 100 meter itu bisa dihajar sama dia dalam waktu 5 detik. Nah, kalau yang lambat, ini kan cepat kan, 5 detik cepet amat. Jarak yang sama 100 meter ini, ternyata lambat dia. Ternyata cuma dia bisa dalam waktu 20 detik. Wah, lama banget. Yang ini kan cepat, 5 detik doang. Wah, agak platma, udah sampai langsung. Yang ini 20 detik, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 detik baru saya sampai. Ya kan? Lambat kan berarti kan? Yang ini cepat. Nah, kalau gitu apa? Berarti kecepatan ini itu tergantung dari dua hal. Jarak yang ditempuh, jarak tempuh gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak itu, gitu. Ngerti nggak ya? Ya kan? Ada dua nih. Pertama, lihat jarak tempuhnya. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jaraknya berapa. Nah, terus gimana nih? Nah, jadi nanti ya kecepatan rata-rata biasanya, kecepatan rata-rata itu adalah supaya mengukur cepet atau enggak gimana sih? Biasanya gini, konsepnya dalam satu waktu atau misalnya 1 detik misalnya, 1 detik berapa jauh sih dia, gitu kan? Dalam 1 detik misalnya, dia bisa 20 meter. Wah, jauh, cepet juga ya, dalam 1 detik bisa 20 meter. Atau dalam 1 detik, cuma 2 meter. Nah, yang 1 detik 20 meter. Kenceng berarti kan, 1 detik nih, 20 meter. Yang satu detik, cuma 2 meter. Wah, kalau gitu yang 20 meter dalam 1 detik, ini kita sebut cepat, gitu kan? Kalau gitu nanti untuk mengukurnya kecepatan itu kita ukurannya gini. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Ya, biasanya ini sebenarnya kita sebutnya kelajuan. Kalau jarak nanti di SMP kamu belajar di fisika namanya, ya. Yang ini sekarang Prof Matrix ngasihnya sekedar kamu tahu dulu ya. Nanti istilahnya sebenarnya bukan kecepatan, namanya kelajuan. Ya, kelajuan rata-rata kalau pakai jarak. Kalau mau pakai kecepatan, ini namanya nanti perpindahan. Tapi sementara kamu nggak usah pakai itu dulu, ya, pakai ini aja dulu, oke? Nah, jadi kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak ini. Ingat ya, waktu yang dibutuhkan ya, bukan waktu doang, waktu yang dibutuhkan. Ya, nah nanti profesor kasih contohnya. Nah, tadi kan udah kan, kecepatan itu, ya kan, adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, ada satuannya nih, ada satuannya kenapa? Karena beda-beda. Kita bisa aja nyebut, dia 20 meter dalam 1 detik.
Oh, berarti kalau gitu satuannya meter dan detik. Ya, dalam kecepatan nanti kita sebutnya meter per detik gitu, atau meter per second. Ya. Nah, kalau bisa juga gini, wah mobil itu dalam 1 jam dia bisa menempuh jarak 60 km. Wah, ini beda nih kan udah. Oh, ini kilometer dan jam. Nanti hitungannya kilometer per jam. Nah, ini kamu sering dengar kan? Untuk mobil nih kilometer per jam ya kan? Nah, jadi ada satuannya, ada meter per detik, ada kilometer per jam. Ya. Contoh nih. Misalnya, wah, Prof Matrix punya mobil. Iya, mobilnya canggih. Walaupun kelihatannya agak-agak kampung, tapi canggih nih mobil. Dia, mobilnya bisa berjalan sejauh 30 meter dalam 1 detik. Dalam 1 detik 30 meter. Berarti kalau gitu kecepatannya gimana ukurannya? Jarak dibagi waktu. Oh, berarti 30 meter per 1 detik. Berarti kecepatannya adalah 30 meter per detik gitu. Bus, kenceng. Ada yang nyupir nih. Nah, gitu ya. Set, set, set. Wah, canggih semuanya deh. Nah, sekarang kita lihat. Pengertiannya berarti setiap detiknya mobil itu bisa berjalan 30 meter. 30 meter per detik makanya jaraknya, kecepatannya kan. Nanti, oh kalau gitu bisa kita ukur nih, kita hitung. Kalau gitu, kalau dalam 5 detik berjalannya berapa jauh? Kecepatannya kan 30 meter per detik. Bacanya tiap detik dia 30 meter. 30 meter per detik. Berarti kalau 5 detik berapa meter? Berapa jauh? Oh ya gampang, 1 detiknya kan 30 meter. Kalau 5 detik berarti berapa? Oh, 30 meter dikali ya 30, kan ini ya 30 meter per detik ya kan. 1 detiknya 30 meter. Kalau 5 detik, oh ya tinggal kita kali 5 detik gitu. Jadi berapa? 30 kali 5 150 meter ya, bisa ya. Nah, kebayang kan? Kita latihan lagi yang lain. Nah, kalau sekarang nih proses matrix bukan pakai mobil lagi, pakai skateboard. Wah, skateboardnya canggih. Skateboardnya canggih nih. Jadi bukan cuma rodanya doang gini. Wah, tapi ada motornya di belakang. Bisa nge-pull gitu ya. Nah, skateboardnya ini ternyata dia bisa jalan dengan kecepatan 100 km per jam. Wah, kenceng banget nih. Artinya apa coba? Kalau kecepatannya 100 km per jam, tahu nggak artinya? Artinya apa? Coba baca yang benar, bisa nggak? Artinya apa? Setiap 1 jam, si skateboard canggih ini bisa menempuh jarak sejauh 100 km. Gitu loh, ya. Oh, jadi 1 jam 100 km yang tempuh. Canggih kan? Iya. Kalau gitu, kalau kecepatannya itu 100 km per jam, sekarang nih pertanyaannya. Kalau dalam 3 jam, berapa jauh dia menempuh jarak? Gampang. 1 jam 100 km. Kalau 3 jam berarti berapa? 3 dikali ya, 3 jam dikali 100 km per jam ya. Ini 3 jam ya, ada satuan ditulis. Nah, ini beda satuan, kilometer per jam. Ini 100 km per jam dia menempuh jarak lamanya 3 jam. Berarti total berapa? 100 kali 3 300 km. Wah, jauh banget ya. Iya. Nah, ngerti ya? Yang penting kamu ngerti konsepnya dulu. Sekarang kalau gitu, kita latihan. Kalau misalnya ternyata mobil profesor tadi nih, nah mobil yang tadi itu jalannya beda-beda nih. Oh, ternyata dia jalan dia menempuh jarak 500 meter. Wah, ternyata 500 meter ini ditempuh dalam waktu 25 detik. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya berapa? Coba hitung. Kecepatan rata-rata
Gimana caranya? Dia berjalan sejauh 500 meter dalam waktu 25 detik. Kecepatan itu gampangnya kan kita mau tahu seberapa jauh sih jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu, gitu kan? Contoh, oh berapa meter sih dalam 1 detiknya, gitu, ya kan? Nah, sekarang kita ada 500 meter, ternyata ditempuh dalam waktu 25 detik. Kalau gitu kecepatannya berapa? Hitung aja dalam 1 detik berapa meter, gitu kan? Berarti gimana caranya? Ayo, bisa nggak? 500 meter dalam 25 detik. Kalau 1 detik berapa meter? Berarti tinggal, iya, kecepatannya berarti dibagi 500 meter dibagi 25 detik. Pinter ya, jago juga nih makin lama ya. Coba 500 bagi 25 detik berapa? Berapa? 500 bagi 25 jadi 20. Jangan lupa 20 meter per detik. Jadi setiap detiknya dia berjalan sejauh 20 meter. Ya, gitu bacanya ya. Oh, 20 meter per detik. Berarti 1 detik dia 20 meter. Canggih kan? Iya, oke ya. Sip. Gimana kalau misalnya kita latihan lagi? Ternyata skateboard yang tadi nih, wow, masih skateboard canggihnya Profesor. Ada motornya yang mau full. Nah, ternyata kecepatannya ini 100 km per jam. Nah, ternyata dia menempuh jarak 300 km. Jangan, tadi udah ya. Nah, jangan, kita pakai yang lain. Coba, aduh, hilang sama bandel ya. Nah, 100 km per jam. Dia mau menempuh jarak 500 km. Wah, jauh nih, 500 km naik skateboard. Canggih kan? Berapa waktu yang dibutuhkan? Coba kamu hitung berapa waktu yang dibutuhin nih. Kita lihat. Dalam 1 jam berarti dia menempuh jarak 100 km. Kalau mau menempuh jarak 500 km butuh berapa waktu? Gampang, 100 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Kalau 500 km ditempuh dalam waktu berapa jam? Gimana caranya? Iya, 1 jam 100 km. Kalau 500 km, oh 100 km butuh 1 jam. Kalau 200 km, oh iya, ini kan butuh 1 jam nih. Oh iya, butuh 1 jam. Kalau 200 km butuh, oh 2 jam, ya kan? 100 lagi, oh jadi 2 jam. Kalau 300 km, iya gampang Prof. Berarti 100 sejam, 100 lagi sejam lagi, 100 lagi sejam lagi, berarti 3 jam. Oh, kalau gitu, kalau 500 km berarti dia membutuhkan waktu berapa? 3 itu 5 jam ya. Gimana caranya kalau ngitungnya? Kalau pakai rumus-rumusan ceritanya nih, ya, mau canggih nih. Ya sebenarnya rumus-rumus tuh nggak canggih-canggih amat sih, bisa dipikirin aja gitu ya. Nah, jadi gimana? 100 km per jam membutuhkan waktu, dia mau menempuh waktu 500 km. Berarti apa? Berarti gimana nih? Tinggal di 500 km dibagi dengan 100 km per jam ya. Jadi sama dengan 5 jam. Sama kan? Iya. Ngerti ya sekarang ya? Sip.